Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya semua semangat dan sehat. Jadi, hari ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang dedicated hosting server, atau adalah hosting ketiga setelah share hosting, VPS hosting, dan selanjutnya adalah dedicated hosting server. Apa itu dedicated hosting server? Nah, sebelum ke pengertian dedicated hosting server, kita kembali mengingat dulu apa itu hosting. Hosting atau web hosting adalah tempat untuk menyimpan semua file dan data website sehingga dapat diakses oleh orang banyak melalui internet. File dan data website tersebut bisa berupa video, gambar, email, skrip, aplikasi, dan database. Lalu apa itu dedicated hosting? Apa perbedaannya, Bu, sama share hosting dan VPS hosting? Mari kita lihat apa perbedaannya. Nah, share hosting seperti namanya ya, atau hosting yang satu servernya itu dipakai oleh beberapa user, bisa dua atau lebih, bahkan banyak user dalam satu server. Sehingga kalau berbagi-bagi, tahu sendiri kendalanya. Nanti dalam satu server itu terdapat banyak user yang penggunaannya secara bersama-sama. Sedangkan VPS hosting adalah satu server yang kemudian divisualisasikan menjadi beberapa server dan kemudian digunakan oleh masing-masing user. Tapi di sini server tersebut telah divirtualisasikan sehingga hampir seperti memiliki server sendiri. Sedangkan dedicated hosting adalah server yang benar-benar satu server itu untuk satu user. Jadi terlihat ya perbedaannya dari share hosting, VPS hosting, dan dedicated hosting. Nah, kalau kita simpulkan, dedicated hosting server itu adalah layanan hosting di mana pengguna mendapatkan satu server penuh. Jadi boleh dibilang Anda sama saja menyewa satu server sekaligus seluruh isinya. Nah, jika kemarin kita umpamakan share hosting itu adalah mungkin kos-kosan atau kontrakan, eh, dan apa VPS hosting itu mungkin kita umpamakan adalah sebuah apartemen, sedangkan dedicated hosting server itu adalah sebuah rumah. Jadi kita ibarat membeli atau menyewa sebuah rumah, sehingga kita bebas. Pengguna itu bebas untuk berbagi dengan orang lain atau mengubah, mengatur kembali dari server itu. Jadi hak akses itu diberi penuh kepada user. Jadi di sini server itu benar-benar digunakan oleh satu user sehingga kendala-kendala yang dihadapi di share hosting itu bisa diantisipasi dengan menggunakan dedicated server. Apa keunggulan dari dedicated server? Tentu saja, yang pertama, kontrol penuh terhadap konfigurasi server. Keandalan yang tinggi karena tidak harus berbagi resource atau sumber daya dengan pengguna lain. Jadi, akses root ke server juga diberi. Keamanan terjamin, efektif, dan mudah dikontrol. Jadi, sangat cocok sekali ya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menggunakan dedicated server. Jadi, dedicated server itu adalah server yang konfigurasinya dapat dilakukan secara penuh oleh user. Tentu saja, setelah ada keunggulan, ada pula kelemahan dari dedicated server. Apa itu kelemahannya? Kelemahannya adalah harga yang relatif mahal. Mungkin untuk usaha-usaha yang menengah ke bawah ini harga yang jadi relatif mahal. Tapi tentu saja mahal karena ada yang dijual. Karena memang aksesnya penuh, storage-nya memang pengelolaannya segala macam, kita diberi akses penuh. Dan di sini kelemahannya juga, dedicated server ini harus dikelola oleh orang yang mengetahui pengetahuan tentang server. Jadi tidak bisa digunakan oleh orang awam karena pada dedicated server ini
kita harus mengatur kontrol CPU-nya, storage-nya, maupun OS, keamanan, dan segala macam. Jadi, ketika seseorang menggunakan dedicated server, otomatis dia harus memperkerjakan seorang administrator server. Jadi kapan kita harus beralih atau suatu perusahaan harus beralih menggunakan dedicated server? Yang pertama ketika, web hosting sudah sering sering down, sudah tidak kuat lagi menampung blog atau website kita, atau aplikasi kita. Sering juga terjadi pesan error. Kemudian resource tidak mencukupi. Ketika perusahaan semakin berkembang, tentu dia akan membutuhkan sebuah resource atau storage yang lebih besar. Nah, disitulah kemudian suatu perusahaan itu direkomendasikan untuk menggunakan dedicated server. Juga ketika suatu perusahaan berkembang, apalagi perusahaan penjualan yang mungkin produknya sudah semakin banyak, pembelinya juga mungkin sudah semakin meluas, dan produk-produk dan layanan dari suatu aplikasi itu semakin banyak. Jadi agar website menjadi stabil dan mempunyai akses yang cepat dan akan lebih memudahkan visitor atau konsumen, maka haruslah menggunakan dedicated server. Tentu kalau perusahaannya sudah besar, pemasukan yang banyak, dan demi kelancaran sistem e-commerce atau penjualan, harga yang relatif mahal itu tidak menjadi hambatan. Mungkin itu penjelasan tentang dedicated server. Kalian silahkan simpulkan sendiri dan nanti kalian akan mengerjakan ada kasus-kasus yang Ibu berikan. Silahkan kalian kerjakan dan cari apa itu solusinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, selalu semangat, dan semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.